Yo guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Kita bahas ada kasusnya yang bau ketek gitu ya guys ya. Kita lihat seperti apa bau ketek guys. Erina-nya istri Kaisang, gini loh. Terserah kalian mau ngehujat, tapi please jangan bawa area pribadi kayak kemarin boketek dan lain sebagainya. Gue sebagai perempuan gitu pernah ada di posisi yang dihina secara yang seperti itu, padahal itu tidak terjadi gitu loh. Dan itu rasanya sakit hati, kena mental. Tapi kan gue orangnya nggak pedulian ya, karena kan ya udahlah itu nggak bener. Cuman karena mengingat Erinanya lagi hamil, jangan menzolimi orang terlalu lebih. Kalau kalian mau mengkritisi dia naik private jet, mau makan cake harga 400.000, areanya itu aja, jangan kemana-mana gitu. Oke, bijak-bijaklah netizen untuk menghujat orang lain, karena kita nggak tahu kekurangannya kita apa. Hujat aja yang kalian rasa itu merugikan kalian gitu loh, tapi yang untuk lain-lainnya nggak usah. Oke, sekian, semoga keadaan negara ini lebih baik. Pak Prabowo bisa memimpin negara ini tuh jauh ke depan, lebih baik juga. Dan kemudian banyak hal yang kita berharap, memupuk harapan lagi. Semoga generasi selanjutnya tidak merasakan apa yang kita rasakan, tapi yang pasti generasi selanjutnya akan menanggung hutang triliunan, dan itu kita nggak tahu sampai kapan bisa membayar. Mudah-mudahan ada solusi. Menteri-menteri yang terpilih nanti dari kabinet Pak Prabowo ini jauh lebih baik sehingga bisa membenahi kehidupan negara kita. Gue masih positif karena kata Ibu Suri, harus berpikir yang baik-baik, berucap yang baik-baik, sehingga yang terjadi akan baik-baik pula. Thank you so much. Aduh. Lu tuh sebagai suami lu gak bisa diem aja harga diri istri lo tuh sampai dibilang bau ketek lah, bau mulut, bau jigong, bau kaki. Gue nggak tahu siapa yang pertama kali mencetuskan masalah bau badan ini. Awalnya gue biasa aja karena kayak ya udahlah, mungkin orang ini lagi cerita gitu ya tentang pengalaman buruk dia. Ternyata efeknya dari dia yang speak up ini ada tweet atau cuitan ya, orang yang mungkin dia segitu keselnya kali sama si Kaisang, seperangkatnya keluarga itu sama gitu. Siapa sih yang gak kesel? Gue aja yang sebagai pendukung 02, gue pun kesel, ada rasa kesel gue, tapi tidak sampai menurunkan nalar gue gitu ya untuk menghina apalagi sesama perempuan. Kalau lu tidak suka dengan keluarga mertuanya, bahas di topik itu aja. Tentang apa? Tentang MK, tentang prostitusi dan lain, bahas di situ aja. Misalkan konteksnya dia pamer atau dia, iya lu bahas di situ aja. Jangan nyerang personalnya. Menurut gue nih keterlaluan. Kaisang, lu tuh gak bisa diem aja. Lu tuh sebagai suami, lu gak bisa diem aja harga diri istri lu tuh. Lu tuh udah pernah ketemu belum sih sama orangnya secara langsung, papasan? Bahkan ada berita yang Raffi ngomong begini-begini, lu pastiin dulu lu ketemu sama Raffi, lu tanya langsung deh gitu, daripada lu berasumsi jadinya fitnah. Kalaupun ada yang bilang itu kan temen kampusnya, ada yang ngomong, dan akhirnya orang pada komen, semuanya pada ikutan komen sampai nyerang personal, pendidikannya, semuanya segala macam. Arena tuh lebih buruk daripada babi, daripada ini segala macam. Woi, ada Google ya, lu tinggal ketik bibit bobot bebetnya si Erina tuh kayak apa, lu tinggal ketik gitu. Maksud gue, lu tuh boleh benci dengan mertuanya, suaminya gitu ya, tapi pakai nalar, pakai otak. Kalau mau menghina orang itu tuh jangan kepancing, jangan keprovokasi, mikir dulu, nalar sama otaknya dipakai gitu loh. Perkara orang ngomongin bau keti, akhirnya ngomongin juga masalah bau jigong, bau mulut, bau kaki, bilangin dia lebih jelek daripada babi. Udah keterlaluan. Itu tuh udah masuk penghinaan, bisa jadi fitnah juga. Nanti giliran dilaporin sama orang yang bersangkutan langsung ibu pertiwi. Mulutnya dijaga, apalagi yang ngomong misalkan perempuan gitu. Kalian tuh perempuan, dia lagi hamil, gimana? Yang salah itu keluarga mertuanya, suaminya. Ya udah, bawa dia aja gitu loh. Kalau misalkan konteksnya dia pamer atau dia, iya lu bahas di situ aja, jangan nyerang personalnya. Gue belajar banyak dari videonya Alia yang nyindir Erina kemarin, bahwasannya setiap wanita itu harus memiliki value. Kalau kalian nonton videonya, Alia ini benar-benar menjelaskan dan juga menegaskan bahwasannya, Erina, kalau lo nggak nikah sama Kaisang, lo tuh nggak akan jadi apa-apa. Lo hanya sekedar mbak-mbak Jawa yang standar mungkin ya menurut dia. Sampai akhirnya seliweran di mana-mana orang pada nge-spill prestasinya Erina dalam negeri dan juga di luar negeri. Sebetulnya sih nggak perlu di-spill ya, karena kalau kalian main ke akunnya Erina, di situ lengkap, udah kayak portofolio, highlight segala prestasinya dan juga jenjang pendidikannya sampai sekarang.
Dilalah tiba-tiba ada seorang wanita yang mungkin value-nya tidak setara dengan Erina Gudono tiba-tiba mengkritik dan juga meragukan kemampuan Erina. Gue nggak bisa bayangin aja sih, ini kan Erina orang yang berprestasi ya, memiliki kemampuan. Bayangin kalau dia tuh orang yang tidak berprestasi, tidak memiliki kemampuan, bakal sedih rujak apa sama netizen, apalagi sama Alia. Jadi pelajaran banget untuk kalian para wanita, ayo upgrade diri, tingkatin lagi value kalian sebagai seorang wanita. Karena orang yang jelas-jelas udah bervalue aja masih dipandang rendah sama orang yang mohon maaf nggak selevel. BTW guys, don't get me wrong, ini pembahasannya di luar Erina ini adalah orang yang tone deaf atau mungkin soal aroma keteknya ya. Ingat ya ladies, kita harus selalu positive thinking. Nggak pernah tahu nih tahun depan kita nikah sama pejabat, sama bangsawan. Jadi nanti setelah nikah kita dilihat sebagai oh dua-duanya beruntung saling mendapatkan satu sama lain, bukan kayak ih yang ceweknya beruntung nih karena dapetin cowok ini orang kaya, aji mumpung. Enggak, kita juga memiliki value, tenang aja, kita punya harga diri. Video lama saat Kaesang dan istrinya Erina Gudono terciduk baru saja landing dari sebuah private jet mewah dengan menenteng sejumlah barang-barang branded. Diduga kuat pada saat itu mereka baru saja pulang liburan dari luar negeri. Video ini bisa menjadi indikasi bahwa ternyata Kaesang dan istrinya suka menggunakan fasilitas private jet untuk melakukan perjalanan yang harga sewanya sangat mahal. Kalau beli barang-barang branded pakai duit sendiri mungkin mereka masih kebeli ya, tapi untuk bayar sewa private jet perjalanan ke luar negeri, sekaya-kayanya mereka juga harus mikir 1000 kali dulu, kecuali ada sponsor. Kalian harus tahu nih, kalau pejabat dan keluarganya itu dilarang menerima hadiah dalam bentuk apapun, dilarang juga menerima sponsorship dari pihak manapun, apalagi keluarga seorang presiden. Karena kalau mereka menerima hadiah ataupun menerima sponsor dari pihak tertentu, itu artinya mereka sudah menerima gratifikasi, dan gratifikasi itu masuk ke dalam kategori korupsi. Sekarang kalian perhatikan video ini baik-baik. Ajudannya menenteng beberapa barang-barang branded, tapi anehnya semuanya itu langsung masuk ke mobil. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah barang-barang branded tersebut melewati proses pemeriksaan bea cukai atau tidak? Dan apakah anak mantu Presiden Jokowi ini mengikuti peraturan yang ada atau tidak? Nah sekarang tinggal tugasnya netizen nih untuk meminta klarifikasi dari pihak bea dan cukai terkait video ini. Kalian penasaran nggak keluarga Presiden Jokowi lagi pada ngapain aja waktu demo besar-besaran menentang politik dinasti keluarga mereka terjadi di seluruh Indonesia? Saat demonstrasi besar-besaran terjadi, Presiden Jokowi terpantau bertemu dengan beberapa pimpinan ormas keagamaan untuk membahas pembagian jatah tambang. Ormas keagamaan itu harusnya mengurusi soal organisasi keagamaan saja ya, nggak usah ngurusin tambang, ya nggak sih? Sementara ibu negara terpantau sedang asik berjoget dalam sebuah acara. Kemudian sang anak sulung Gibran Rakabuming terpantau sedang melakukan aksi belusukan di salah satu pasar di Bandung, ditemani juga oleh beberapa selebriti penjilat penguasa yang saya yakin kalian juga sudah tahu siapa mereka. Sementara itu, anak kedua Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu beserta suaminya Bobi Nasution terpantau sedang didemo oleh sekelompok massa karena dugaan keterlibatan mereka dalam kasus tambang. Dan gongnya adalah kelakuan si anak bungsu Kaesang dan juga istrinya Erina Gudono. Saat demonstrasi besar-besaran menentang politik dinasti keluarga mereka terjadi, mereka malah sedang asik-asikan pelesiran di Amerika Serikat. Seolah mengejek rakyat yang sedang berjuang, Erina Gudono, istri Kaesang, justru memposting roti seharga Rp400.000, pamer belanja stroller bayi mewah seharga puluhan juta rupiah. Dan yang paling bikin rakyat gedek adalah saat Erina Gudono pamer saat dirinya sedang berada di dalam sebuah private jet mewah yang kata orang-orang sih sekali jalan dari Indonesia ke Amerika itu menelan biaya 8-9 miliar rupiah. Wow, 9 miliar guys. Menurut pendapat kalian gimana setelah melihat video ini? Merinding guys, aku Maya lanjutin ya guys ya. Menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kelvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.